Ini adalah unta, hewan yang kuat dan tahan dalam cuaca yang sangat panas. Maka tidak heran jika hewan yang satu ini mendapat julukan sebagai kapal gurun. Unta juga memiliki keunikan tersendiri, yaitu di punuknya. Punuk unta mengandung jaringan lemak yang membuatnya bisa bertahan berhari-hari tanpa makan dan minum di cuaca yang ekstrim. Seperti yang kita tahu, unta tinggal di sabana atau gurun pasir yang sangat panas di siang hari dan sangat dingin di malam hari. Ini adalah image yang tertanam di benak kita dari saat masih kecil dulu. Dikarenakan dari banyaknya film dan berbagai literatur yang menggambarkan hewan ini sering terlihat di gurun pasir. Namun tahukah kamu dari manakah asal hewan dengan julukan kapal gurun ini? Pasti banyak yang belum tahu. Sebenarnya unta berasal dari benua Amerika. Nah, pada kaget kan? Lalu mengapa sekarang ada di benua Asia dan Afrika? Jika biasanya hewan yang hidup pada zaman es yang kita kenal adalah seperti mamut dan bison, purba atau Antikus bison, serta singa purba dan yang lainnya. Rupanya, ada juga camelops atau leluhur unta. Pada tahun 2006, seorang paleobiologis bernama Natalia melakukan penggalian di daerah terpencil di lingkar Arktik, tepatnya di tundra Kanada. Sesampainya di sana, ia menemukan sebuah fosil di atas tanah, yang dimana sebelumnya ia anggap hanya merupakan potongan fosil kayu biasa. Bagi mata kita mungkin, ini seperti fosil kayu pada umumnya. Namun pandangan Natalia berbeda. Setelah Natalia memperhatikan dengan detail potongan fosil itu, ia menyadari bahwa potongan tersebut bukanlah potongan fosil kayu dari zaman prasejarah. Lalu Natalia penasaran dan kembali ke kamar untuk meneliti. Dengan bantuan alat yang mewadahi dan bantuan lensa pembesar, Natalia akhirnya sadar ini bukanlah fosil kayu, melainkan fosil dari seekor hewan. Lalu ia kembali ke tempat tersebut untuk mengumpulkan beberapa potongan fosil yang tersisa. Selama 4 tahun dan berhasil mengumpulkan beberapa kepingan yang sama. Lalu Natalia menyusun kepingan-kepingan fosil tersebut. Namun, Natalia pun menghadapi jalan buntu. Hingga akhirnya teknologi 3D scanner muncul dan ia menemukan suatu hal yang luar biasa. Fosil tersebut ternyata merupakan potongan tulang tibia dari seekor hewan mamalia raksasa yang berkuku terbelah seperti sapi atau kambing. Tidak berhenti di situ, ia berusaha mencocokkan jenis tulang dari hewan mamalia raksasa tersebut. Pencocokan dilakukan melalui kandungan kolagen pada tulang yang dibantu oleh rekan kerjanya. Kolagen pada tulang bisa bertahan di dalam tulang fosil. Hal ini dikarenakan suhu lingkungan Arktik yang seperti freezer. Dan dari hasil pencocokan, akhirnya Natalia pun mengetahui bahwa fosil tersebut merupakan fosil dari seekor unta raksasa. Dengan ukuran 30% lebih besar dari unta modern dan dengan tinggi hingga 3 meter dan beratnya sekitar 1 ton atau 1000 kilogram. Penemuan ini pasti sangat mengejutkan kita semua, karena selama ini kita mengira bahwa unta berasal dari daerah gurun yang sangat panas dan berpasir. Ini adalah image yang melekat di benak kita, karena kita dari dulu sering melihat di film-film ataupun mendengar unta tinggal di gurun pasir. Lalu timbul sebuah pertanyaan. Bagaimana penemuan ini menunjukkan bahwa unta pernah hidup di wilayah Arktik yang sangat dingin dan bersalju? Dan sesuatu yang sangat bertolak belakang dengan apa yang kita ketahui dan kita yakini selama ini? Namun jika kita mengubah cara berpikir kita,
hal ini dapat diterima. Mari kita perhatikan tubuh unta. Unta memiliki punuk, kaki yang lebar dan bulu mata yang panjang. Mungkin saja punuk unta yang dirancang untuk menyimpan lemak di padang pasir yang panas, dulunya adalah gudang lemak yang membantu mereka bertahan hidup di musim dingin di daerah Arktik. Kaki unta yang lebar memudahkan berjalan di atas butiran pasir. Hal ini juga memiliki fungsi yang sama saat berjalan di antara kepingan salju. Dan juga, unta memiliki bulu mata yang panjang. Ini bisa membantunya untuk melihat meski sedang badai pasir, dan hal ini juga mirip ketika sedang badai salju. Hal tadi sangat cocok, bukan? Ini menunjukkan unta adalah hewan yang sangat hebat. Dari bukti fosil dan postur tubuh, hewan yang satu ini membuktikan bahwa selain tahan panas, unta juga tahan dingin. Lalu apa yang ada di dalam punuk unta? Punuk unta adalah jaringan lemak yang membantunya ketika sedang susah mencari makanan dan minuman di lingkungan sekitarnya, bahkan sampai berminggu-minggu lamanya. Hal ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya, jadi silakan menonton bagi yang belum menonton ya. Lalu, bagaimana unta berpindah benua? Menurut para ilmuwan, unta berasal dari Amerika, bukan Afrika atau Asia. Sekitar 40 juta tahun yang lalu, unta hanya bisa kita jumpai di Amerika Utara. Dan dari banyaknya fosil yang ditemukan, unta memiliki lebih dari 20 spesies. Dan memiliki ukuran tubuh yang berbeda-beda, sebagian ada yang tidak memiliki punuk seperti unta modern, beberapa ada yang memiliki moncong panjang, dan ada juga yang memiliki leher panjang seperti jerapah. Dan yang paling unik dan diduga cikal bakal unta, yaitu memiliki ukuran tubuh sebesar kelinci. Namun semua berubah sekitar 3–7 juta tahun yang lalu, di mana ketika zaman es dimulai. Mereka berevolusi dari waktu ke waktu dan juga berpindah-pindah ke berbagai belahan dunia. Beberapa di antaranya juga bermigrasi ke selatan benua Amerika, di mana mereka berevolusi menjadi alpaka, ilama, vicuna, dan guenaco yang tersebar di Amerika Selatan. Oleh karena itu, sekarang masih ada saudara unta di benua Amerika. Dan leluhur yang lainnya, mereka menyeberangi daratan Bering ke Asia dan Afrika, dan menjadi unta dromedari dan unta Bactria. Unta adalah hewan yang sangat kuat. Selain kuat, unta juga sebagai kendaraan di gurun pasir. Tapi jauh sebelum itu, unta sudah melakukan perjalanan yang sangat panjang. Nenek moyang unta tinggal di wilayah Arktik, dan ini adalah bukti nenek moyang unta telah ditemukan di tempat yang sekarang menjadi dataran tinggi Kanada. Dan saat ini, yang tinggal di daerah tersebut adalah hewan seperti beruang kutub, serigala abu-abu, dan karibu. Hewan unik ini menunjukkan bahwa selain hewan yang tangguh, unta juga ahli dalam beradaptasi. Dan unta juga mengingatkan kita bahwa planet yang indah ini adalah planet yang sangat dinamis. Dan membutuhkan kemauan kita untuk menyesuaikan, menafsirkan, merenungkan, dan menata kembali apa yang telah diceritakan. Karena bumi yang dulu berbeda dengan bumi yang sekarang. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga video ini menjadi ilmu pengetahuan baru yang bermanfaat tentunya. Dan tolong untuk subscribe, like, dan share ke sahabat-sahabat semua agar channel ini lebih berkembang. Terima kasih.